Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas Perangkat Lunak di pertemuan yang kedua. Sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua, kita akan review dulu materi pertemuan yang pertama. Apakah kalian masih ingat definisi tentang manajemen yang telah kita bahas di materi pertemuan pertama? Ya, manajemen adalah suatu proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Manajemen juga bisa diartikan sebagai suatu seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi, perusahaan, atau bisnis dengan 4 macam proses. 4 macam proses di sini dimulai dari perencanaan, lalu pengorganisasian, pengelolaan atau pengarahan, dan pengawasan sumber daya sehingga tujuan utama perusahaan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien adalah yang terkait dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Untuk materi yang berikutnya adalah tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini ada 4 macam yang sudah kita bahas tadi di awal, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk proses atau fungsi perencanaan itu adalah fungsi yang paling krusial atau sangat penting. Mengapa? Karena di fungsi perencanaan akan dibuat suatu konsep atau strategi awal apa yang harus digunakan, yang harus dilaksanakan untuk tercapai suatu tujuan utama perusahaan. Jadi, perencanaan yang baik itu akan menentukan apakah tujuan utama perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kita lanjut untuk yang poin yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Di dalam fungsi yang kedua ini, suatu tujuan dari perusahaan yaitu ditentukan dari tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia yang terlibat oleh manajemen. Tugas-tugas yang akan dilakukan tersebut akan dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi untuk masing-masing orangnya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Jadi setiap orang itu akan berbeda job desk-nya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Seperti itu. Lalu untuk yang proses pengarahan di sini adalah setiap masing-masing sumber daya manusia yang terlibat itu akan menjalankan tugasnya di dalam lingkungan yang dinamis dan sehat untuk tercapainya suatu tujuan utama perusahaan. Dalam proses pengarahan di sini juga akan diberikan suatu motivasi-motivasi sehingga setiap SDM-nya akan mengerjakan tugas dengan baik. Lalu proses yang keempat adalah proses pengawasan. Proses pengawasan di sini juga dilakukan evaluasi. Apakah perencanaan yang telah dilakukan di awal itu sudah dilakukan dengan baik saat pelaksanaan. Lalu bagaimana hasilnya juga akan dilihat di proses pengawasan. Seperti itu. Kita lanjut ke unsur manajemen. Di unsur manajemen di sini ada 6 macam, yaitu man atau orang, yang kedua adalah money atau uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang terakhir adalah market. Kita jelaskan yang pertama dulu ya tentang man atau orang. Jadi perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yang terlibat yang pertama dari sejak awal perencanaan hingga nantinya sampai ke pengawasan. Itu semuanya membutuhkan sumber daya manusia. Dan ada tingkatan-tingkatannya, manajemennya itu khusus di sumber daya manusia. Lalu proses atau unsur yang kedua adalah tentang money atau uang. Money atau uang di sini itu dibutuhkan untuk modal suatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik.
Jadi operasional sehari-hari dari perusahaan itu bisa berjalan dengan baik kalau didukung suatu modal yang mencukupi. Lalu yang ketiga adalah material. Material di sini adalah bahan baku, baik itu bahan baku jadi maupun bahan baku setengah jadi. Jadi sebuah perusahaan yang dia akan melakukan suatu produksi itu harus didukung oleh suatu material yang baik. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah mesin. Pekerjaan dari sumber daya manusia akan bisa berjalan dengan baik jika didukung suatu mesin yang baik pula atau yang dapat berfungsi sesuai dengan operasionalnya. Itu. Lalu yang kelima adalah metode. Metode di sini maksudnya SOP. Jadi perusahaan harus memiliki standar operating procedure atau SOP mulai dari awal perusahaan berdiri. Jadi ada aturan-aturan tentang perencanaan, aturan-aturan kerja, aturan operasional, produksi, aturan untuk pemasaran, dan lain sebagainya. Itu termasuk metode. Ada dibuat suatu SOP atau standar operating procedure. Lalu yang keenam adalah market atau pasar. Jadi sebuah perusahaan yang dia melakukan suatu produksi itu harus dipikirkan juga apakah produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi unsur manajemen yang 6 ini itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu. Apakah kalian sudah paham? Mulai dari definisi, fungsi manajemen, dan unsur manajemen. Oke. Kalian saya beri latihan soal. Buatlah sebuah contoh kasus. Misalnya di sebuah perusahaan A, misalnya tentang produksi bahan baku apa, makanan atau apalah, atau terserah kalian saja. Itu yang dia mainnya sumber daya manusia seperti apa, fungsi kerjanya, lalu manenya bagaimana, materialnya atau sumber dayanya apa saja yang dibutuhkan, mesin-mesinnya apa saja, lalu SOP yang dibutuhkan menurut kalian apa saja, dan marketnya atau pasarnya yang bagaimana. Gitu ya. Nanti jawabannya bisa drop aja di kolom komentar di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.